Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lista Arianti dari Politeknik Unggulan Kalimantan dengan NIM 484011210108. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul mikromeretik. Pengertian dari mikromeretik menurut Dalla Valle, mikromeretik merupakan ilmu dan teknologi mengenai partikel kecil. Dispersi koloid dicirikan oleh partikel yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mikroskop biasa. Sedangkan partikel emulsi dan suspensi serta fines dari serbuk berada dalam kisaran mikroskop optis. Partikel yang mempunyai ukuran serbuk lebih kasar, granulat tablet, dan garam berbentuk granul berada dalam kisaran ukuran ayakan. Ukuran partikel dan distribusi ukuran. Dalam suatu kumpulan partikel lebih dari satu ukuran polidispersi, terdapat dua sifat penting yaitu pertama, bentuk dan luas permukaan partikel tunggal, kedua, kisaran ukuran dan jumlah atau berat partikel-partikel yang ada serta luas permukaan total. Ukuran suatu sfer partikel berbentuk bulat dinyatakan dengan mudah dalam diameternya. Namun jika derajat keteksimetrisan partikel meningkat, maka akan meningkatkan juga kesulitan dalam menyatakan ukuran diameternya. Dalam kondisi ini digunakan istilah diameter sferis ekuivalen yang mengaitkan ukuran partikel dengan diameter sfer yang punya luas permukaan volume dan diameter yang sama. Ukuran partikel rata berdasarkan hal di atas, kita perlu suatu perkiraan kisaran ukuran yang ada dan atau berat fraksi setiap ukuran partikel yang sering dikenal dengan distribusi ukuran partikel. Berdasarkan distribusi ukuran partikel, kita dapat menghitung ukuran partikel rata pada suatu sampel. Persamaan umum untuk ukuran partikel rata menurut Edmondson seperti gambar berikut. N adalah jumlah partikel dalam suatu kisaran ukuran, D adalah salah satu diameter ekuivalen. Penandaan P adalah suatu indeks yang terkait dengan ukuran masing-masing partikel, karena D yang dipangkatkan P1, P2, atau P3 masing-masing menyatakan panjang partikel, luas partikel, atau volume. Metode untuk menentukan ukuran partikel, metode penentuan ukuran partikel, mikroskop optik, shaping method, atau pengayakan metode sedimentasi. Kedua, pengukuran volume partikel menghitung langsung, metode Coulter-Counter. Ketiga, metode penentuan luas permukaan, absorption method, dan air permeability method. Berikut adalah gambar kisaran ukuran partikel dengan bebas metode. Mikroskop optik, ukuran partikel 0,2 sampai 100, jumlah partikel 300 sampai 500. Mikroskop biasa, jarum pentas, mikrometer, pengukuran sepanjang garis horizontal melewati pusat partikel, garis tengah partikel, mikroskop double image atau lebih cepat, kurva distribusi frekuensi, ukuran jumlah, kekurangan, garis tengah yang diperoleh hanya dua dimensi, panjang dan lebar ketebalan tidak bisa diperkirakan, waktu lama dan ketelitian tinggi. Keuntungan gumpalan partikel lebih dari satu komponen sering dideteksi dengan metode ini, sehingga metode ini selalu digunakan. Bentuk partikel dan luas permukaan. Bentuk partikel mempengaruhi aliran dan sifat-sifat pengemasan dari suatu serbuk dan terhadap luas permukaan. Luas permukaan LP persatuan, berat atau volume penting pada fenomena absorpsi permukaan dan laju disolusi. 1. Bola mempunyai LP minimum persatuan volume. 2. Makin tidak simetris partikel, makin besar LP persatuan volumenya. Ketiga, partikel berupa bola diberi ciri sempurna dengan garis tengahnya. Metode sedimentasi, prinsip pengukuran analisis ukuran partikel dengan metode sedimentasi dapat dikelompokkan atas dua. 1. Berdasarkan pengukuran partikel dalam zona retensi atau retention zone. Kedua, pengukuran non-retention zone. Contoh, metode non-retention measurement adalah metode pipet. 1. Volume suspensi yang diketahui dialirkan dan perbedaan konsentrasi ditentukan seiring terhadap waktu. 2. Metode populer dikenal dan dikembangkan oleh Andreasen dan Dunberg, dikenal dengan Andreasen pipet. Susunan pengapakan bola-bola berukuran sama, paling dekat rhombohedral, paling longgar, sebagian besar terbuka atau pengapakan kubus. Kebanyakan serbuk mempunyai porositas 30-50%. Kerapatan sebenarnya tidak termasuk rongga-rongga dan pori-pori dalam partikel. Kerapatan partikel berat persatuan. Kerapatan granul kedua ditentukan oleh perpindahan tempat
air raksa yang tidak penetrasi pada tekanan biasa ke dalam pori-pori lebih kecil dari 10. Kerapatan bulk keempat ditentukan dari volume bulk dan berat suatu serbuk sering dalam sebuah gelas ukur. Jika suatu zat padat tidak berpori, kerapatan sebenarnya dan kerapatan granul identik dengan keduanya dapat diperoleh dengan berpindahan tempat dari helium dari suatu cairan seperti Hg, benzen, atau air. Jika bahan berpori mempunyai suatu permukaan dalam, kerapatan sebenarnya terbaik diperkirakan dengan perpindahan tempat helium yang penetrasi dalam pori-pori terkecil dan tidak diabsorpsi oleh bahan tersebut. Porositas dalam partikel dari granul bisa dihitung dari kerapatan sebenarnya dan kerapatan granul. Dalam partikel Vg dikurang Vp garis miring Vg sama dengan 1 min Pv atau per G. Vg. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Semua